Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ra'aita saghiran lamun ningali sira saghiran ing bocah cilik. Kalau kamu lihat orang yang lebih kecil, kulta mongko ngucap sira hadza taikila saghir iku lam ya'si ora duraka sapa hadza Allah ing Allah. Wa nauta ingsun iku asaituhu duraka ingsun hu ing Allah. Fala syakka mongko ora ana mamang iku mujud annahu seduhne mengkono saghir iku khairun luwih bagus minni timbang saking ingsun. Jadi Imam Ghazali mengajarkan jangan merasa lebih baik dari siapapun ya. Jangan merasa lebih baik dari siapapun. Kalau kamu melihat orang lebih kecil, kamu harus menghormati dia. Sebab orang yang lebih muda, lebih kecil, itu pasti dosanya lebih sedikit. Kamu lihat anak umur 10 tahun, berarti dosanya kecil. Siapapun yang lebih muda dari kamu, itu berarti dosanya mungkin lebih sedikit dibanding kamu, sehingga harus dihormati. Wa in ra'aita lan lamun ningali sira kabiron ing wong kang luwih gedhe, sebaliknya kalau kamu melihat orang yang lebih besar, lebih dewasa, kulta mongko ngucap sira hadza utaikila kabir iku qad abada temen nyembah sapa kabir Allah ing Allah qabli ing dalem sadurunge ingsun. Fala syakka ora ana mamang iku mujud annahu sudni kabir iku khairun luwih bagus minni timbang saking ingsun. Kalau kamu melihat orang yang lebih tua, lebih dewasa, kamu juga harus hormati dia. Sebab orang yang lebih tua itu berarti dia sudah ibadah lebih lama dari kamu. Jadi ambil sisi positif. Orang yang lebih muda dari kamu itu pasti dosanya lebih sedikit, maka dia lebih baik dari kamu. Tetapi orang yang lebih tua, ya, orang yang lebih tua dari dirimu itu pasti ibadahnya lebih dahulu daripada kamu. Orang usia 50 tahun berarti dia lebih lama ibadah dibanding kamu, juga harus dihormati ya. Artinya siapapun harus dihormati, baik itu lebih tua ataupun lebih muda. Jangan pernah merasa lebih baik dibanding siapapun. Wa ingkana lan lamun ono sapa wong iku aliman alim, kulta mongko ngucap sira hadza utai ikila alim iku qad utia temen den paringi sapa alim ma ing perkara lam ukta kang ora den paringi sapa ingsun. Orang alim harus kamu hormati sebab dia ilmunya lebih banyak, berarti dia diberi keistimewaan lebih dibanding dirimu. Wa balagha lan tumeka sapa alim ma ing perkara lam ablugh kan durung tumeka sapa ingsun. Orang alim itu harus dihormat sebab dia telah mencapai tingkatan ilmu yang kamu belum sampai ke situ. Artinya orang yang lebih alim harus dihormati sebab dia sudah mempunyai kelebihan berupa ilmu.
wa pundi wong wa alimalan weruh sapa alim ma ing perkara jahil tu kang ora weruh sapa ingsun. Orang alim itu tahu apa yang kita belum tahu. Fa kaifa mongko kaya apa aku nu ana sapa ingsun iku mislahu madani alim. Kita harus hormati orang alim, sebab orang alim itu telah mendapat pengetahuan melebihi kita. Dia mengetahui apa yang kita tidak tahu. Berarti dia lebih baik dari kita. Nah, ini cara untuk menata hati supaya kita tidak sombong pada siapapun. Kalau ketemu orang alim, anggap dia lebih mulia karena dia punya kelebihan. Tapi wa ingkana lamun ono sapa wong liya ghair iku jahilan wong bodho kulta mongko ngucap sira hadza utai kila wong iku qad asa teman-teman duraka sapa hadza sapa iki la wong napa niku bijahlin kelawan bodoh. Kalau ada orang bodoh harus kamu hormat. Sebab apa? Orang bodoh itu kalau melakukan dosa karena bodoh mungkin diampuni oleh Allah. Sedangkan kita orang ngerti, faham, berbuat dosa, siksanya pasti lebih berat. Jadi orang bodoh pun harus dilihat positifnya. Orang bodoh itu positifnya di mana? Positifnya dia itu mungkin diampuni Allah sebab bodoh. Ya kalau enggak tahu kan enggak dosa. Orang enggak tahu. Kebodohannya itu mungkin membuat dia diampuni oleh Allah. Sementara kita yang jelas tahu tapi melanggar, ini hukumannya pasti berat. Wa ana utai ingsun iku asaituhu duraka sapa ingsun hu ing Allah bi ilmin kelawan ilmu wa hujjatullahi mongko utai hujjai Allah alayya ing atas ingsun iku akadu luwih kukuh. Orang bodoh itu mungkin diampuni karena bodoh, sedangkan saya yang ngerti berbuat dosa pasti siksaannya lebih berat. Sehingga diri kita ini merasa tidak lebih baik dari orang bodoh. Wa ma adri lan ora weruh ingsun. Wa ma adri lan ora weruh ingsun bima. Iku mocone bima. Itu bima kelawan opo. Yuhtamu den pungkasi limaring ingsun. Wa bima lan kelawan opo yuhtamu den pungkasi sapa lahu jahil. Orang bodoh jangan dihina, sebab kita tidak tahu apakah kita ini husnul khatimah. Belum tentu orang yang bodoh itu juga tidak husnul khatimah. Artinya kita tidak berhak menghina pada orang bodoh. Jangan merasa lebih baik dibanding orang bodoh sekalipun. Wa ingkana lamun ono sapa wong iku kafiron wong kafir. Kalau orang lain itu orang kafir, kulta mongko ngucap sira la adri ora uru ingsun asa menawa ayya selama yen to selamat sapa mengkono kafir wa yukhtamu lan den pungkasi lahu maring kafir bi husnil amali kelan bagusi amal. Terus wa yunsalu
Wayan sulu lan metu melesat maksudnya metu sapa mungkunu kafir bi islamihi sebab islami kafir minal dzunubi saking pira-pira dosa kamatan sulu kaya oleh metu apa sya'aratu rambut minal ajini saking jelatren roti. Orang kafir pun jangan dihina. Mungkin dia diberi iman di akhir hidupnya, dosanya diampuni oleh Allah, dijabut kayak rambut dijabut dari adonan roti, licin, selesai. Artinya orang kafir pun masih ada harapan. Kita tidak tahu apakah kita mesti husnul khatimah. Wa amma ana pun utawi ingsun, sedangkan diri kita ya, wal iyadzu ta'inun kebau reksa iku billahi lan Allah, naudzubillah, fa asama menawa ayyudillani yen to nyasaraken ing ingsun sapa Allah fa akfuru mongko dadi kufur sapa ingsun wa yuqtamu lan den pungkasi li maring ingsun bisyarril amali kelawan olone amal. Sik ngaji guys. Sing di oh iya ya sing di tuh guys. Olah kuswar sing ngeser iku. Oh iya. Oh iya. Ya aku tuh suar. Ya, si aku sing ngaji. Ndi. Fayakunu mongko ana sapa mengkono kafir ghadan ing dalem sesuk iku minal muqarrabina saking wong kang den parekaken. Minal muqarrabina saking wong kang den karepaken ingsun sok minal muqarrabin saking wong kang den parekaken. Maksudnya orang kafir itu bisa jadi besok dia akan beriman dan menjadi orang baik, sementara kita ya belum tentu. Kita walaupun hari ini beriman, belum tentu nanti kita husnul khatimah. Artinya jangan jangan bangga pada diri kita sendiri ya. Walaupun memang faktanya hari ini kita beriman. Ada orang yang kafir, kita beriman. Orang yang hari ini kafir belum tentu dia itu akan selalu kafir ya. Belum tentu. Bisa jadi orang itu akan berubah ya. Orang yang hari ini beriman bisa jadi besok berubah su'ul khotimah. Ya naudzubillah. Kita ini jangan sombong. Orang yang iman bisa jadi berubah menjadi su'ul khotimah. Naudzubillah. Tetapi itu yang membuat alasan kita supaya tidak sombong ya. Supaya kita jangan sombong, bahwasanya ada kemungkinan walaupun tidak pasti ya. Ada kemungkinan orang itu berubah menjadi kafir. Orang iman bisa berubah ya. Orang kafir juga bisa berubah menjadi mukmin. Kita kalau hari ini iman ya harus disyukuri, tetapi jangan sombong. Bisa jadi naudzubillah kita ini berubah menjadi kafir, naudzubillah.
billah, sehingga jauh dari Allah. Orang-orang yang sekarang kafir jangan dihina, bisa jadi dia akan menjadi iman. Jadi kita tidak tahu siapa yang tahu ya, tidak ada yang tahu. Kita yang penting jangan punya sifat sombong. Wa ana lan ana ingsun aku non ingsun iku mulnal mubadin saking kang tentuhaken saking rahmate Allah. Fala yahruju mongko ora metu apa kibru sifat gumedhe min qalbika saking ati sira illa bi an ta'rifa angin kan yen tawuru sira anal kibru sutune gedhe gumedhe anal kabira sutune wong kang agung iku man wong huwa kang utaiman iku kabirun agung indallahi ing dalem ngersani Gusti Allah ya. Orang yang agung adalah orang yang agung di sisi Allah ya. Kita ini tidak boleh sombong. Walaupun hari ini kita ini baik ya. Hari ini kita umpamanya menjadi orang yang berilmu, jangan merendahkan orang yang bodoh ya. Orang bodoh itu mungkin diampuni dosanya oleh Gusti Allah. Begitu juga orang yang lebih kecil, jangan kita lebih sombong kepada siapapun. Intinya tidak boleh sombong, baik pada orang yang lebih dewasa ataupun lebih muda atau lebih bodoh, apalagi pada orang yang lebih pintar. Bahwa manusia ini tidak jelas kesimpulannya. Semuanya tergantung akhirnya, apakah dia akan menjadi husnul khatimah. Dan itu rahasia. Bisa jadi orang itu baik berubah, bisa jadi santri asalnya santri sergap ngaji berubah, bisa. Korak maling berubah juga bisa. Semua masih ada kemungkinan berubah, makanya tidak boleh sombong. Kalaupun yang kita benci itu kejahatannya, kita tidak membenci orangnya, yang kita benci kejahatannya. Jangan kita itu benci pada orang kafir, kafirnya yang kita benci, kekufurannya yang kita benci. Manusianya ya itu semua kembali pada takdirnya Gusti Allah. Bab orang kafir juga mungkin dia dapat hidayah menjadi mukmin. Orang mukmin sebaliknya juga ada kemungkinan berubah menjadi kafir. Wa dzalika utai mengkono kabir indallah iku mauqufun den kandhekaken alal khotimati ing atasi pungkasan. Semuanya tergantung akhirnya, pungkasan. Wa yaute khotimah iku maskukun den mamangaken opo fiha ing dalam khotimah. Fa yusghiluka mongko nungkulaken ka ing sira opo khuful khotimati wetine pungkasan an tatakabbaru saking yen to kumedi sira ma'asyaki serta mamang fiha ing dalam mengkono khotimah ala ibadillahi ing atase pira-pira kaulane Allah ya. Jadi kesimpulannya kita ini harus takut apakah kita nanti su'ul khotimah atau husnul khotimah. Keyakinan kita hari ini ya, alhamdulillah hari ini kita beriman, disyukuri, tapi jangan membuat sombong. Muga-muga tetap paringi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wallah al-Fatihah.